Hadi Mulyono itu kan aset emas keluarga, karena dia bisa kuliah di UGM, lulus gitu loh, daripada sulit dengan orang kan aja dengan adiknya sendiri. Nggak punya anak? Punya anak. Hidayat itu baru dulu punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Adil, eksponen gerakan mahasiswa IPB 7778. Pemirsa yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak sekali narasi-narasi tanpa wajah dan tanpa nama. Ada yang pakai nama Braja Musti, Braja Wikalpa, sampai Brojonegoro. Dan nama-nama unik lainnya yang entah dari mana mereka ambil, hanya untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Itulah cara kerja mafia. Narasi-narasi tersebut tampak seperti netral, cinta kebenaran, niat tampak cerdas, dan ingin tampak objektif. Tidak usah jauh-jauh menilainya. Mereka bagai hantu, bicara tanpa wajah, dan tanpa nama asli. Buang saja jauh-jauh, selesai. Kenapa? Mereka tak ingin diketahui wajahnya, namanya, kelompoknya, orientasi politiknya, bahkan suaranya. Mereka contoh murni omon-omon, tak bisa dipercaya dan tak berani bertatap muka. Campakkan, begitu mudah bukan? Kami di sini dari pasukan tua generasi mahasiswa 778 bicara dengan gamblang, baik isi maupun tujuan. Begitulah kami sejak tahun 1977-1978 tak pernah sembunyi, bahkan dengan risiko dibui yang bahkan pernah kami alami. Bukan saja dibui, bahkan dimulai dengan kampus-kampus kami diserbu dan diduduki. Tentu saja diserbu ABRI yang saat itu tak tersaingi. 150-an orang dari kami di seluruh negeri ditangkap dan diinterogasi tanpa basa-basi. Belum lagi tangkapan lokal yang berkisar satuan bahkan bisa belasan orang setiap kota. Tapi kami tetap melawan sehingga kekacauan tak tertahankan dan kami semua ditahan berbulan-bulan. Begitulah cara kerja kami sejak dulu. Tak pernah sembunyi-sembunyi atau berlindung di dalam gelap, bahkan ruang abu-abu sekalipun. Tentunya kami jauh lebih berani ketimbang para intelijen negeri yang bersembunyi di ruang-ruang sunyi pemelihara nyali. Kenapa kami lahir? Mungkin generasi kami yang masih hidup lupa dan generasi baru tidak tahu. Kami lahir karena tidak setuju Soeharto menjawab presiden untuk ketiga kalinya. Ingat itu. Hal itulah penyebab utama yang melahirkan gerakan mahasiswa 7778 atau Gema 7778. Gema ini meraung ke seluruh pelosok-pelosok Nusantara, tak bisa dibendung oleh rezim, karena itulah kami semua dipenjara di seluruh Indonesia. Maka ketika Jokowi meminta periode ketiga kali untuk singgasana, seluruh pendukung Jokowi yang ada di Gema 7778 langsung balik badan bergabung kembali dengan kami yang kontra Jokowi. Istilah kami, rekan-rekan kami yang terjebak dan tertipu oleh penampilan Jokowi, kembali ke jalan yang benar. Gema 7778 lahir karena menolak Soeharto menjadi presiden untuk 3 periode. Tiba-tiba harus mendukung Jokowi untuk menjawab presiden 3 periode. Tentu saja tidak cocok dengan motivasi awal kami mendirikan gerakan mahasiswa 7778. Tampang kami semua jelas dilihat, sehari-hari berbaur dengan masyarakat. Gampang ditemui kapan saja alias gampang pula dibawa untuk dianiaya. Begitu pula kenyataannya dulu, setidaknya satu sahabat kami dari UI diculik dan kemudian dianiaya serta diletakkan di depan rumah rektornya dalam keadaan parah sebagai peringatan keras. Demikian pula halnya saat ini dengan Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan semua aktivis yang menginginkan Jokowi diadili. Tidak ada yang menjadi hantu, tidak ada yang tanpa nama dan tanpa wajah. Tidak ada yang bicara hanya tampak belakang,
semua terbuka apa adanya. Kamilah yang patut didengar karena kami bisa dilihat, diraba, dan diminta pertanggungjawaban. Penjara bagi kami hal biasa. Saya sendiri di tahun 1978 telah merasakan 2 penjara militer. Pertama adalah penjara Laksusda Jawa Barat atau dikenal dengan nama Balak Intel di Jalan Sumatera, Bandung. Setelah kabur dari penjara Jumat 14 April 1978 dan sempat mengikuti wisuda sarjana di IPB pada hari Sabtu 15 April 1978, saya ditangkap kembali, persis sesaat setelah keluar dari gedung wisuda. Kemudian saya dimasukkan ke rumah tahanan militer atau RTM di Jalan Jawa yang juga terletak di Bandung. Sebagai penutup kisah petualangan saya, pada bulan Oktober 1997, saya kembali di penjara di Lapas Cipinang atas tuduhan kriminal dan dibebaskan pada bulan Maret 1998. Di dalam Lapas Cipinang ini, saya menulis novel spionase The Lady Di Konspirasi. Kisah menginapnya saya di Cipinang ini telah saya bukukan dalam bentuk novel kisah nyata Cipinang Undercover yang diterbitkan oleh IPB Press. Kami semua sepakat bahwa Jokowi sebagai Presiden RI selama 10 tahun telah menghancurkan negara dan bangsa ini tanpa harkat. Kita sebagai bangsa hancur sehancur-hancurnya, baik finansial maupun sosial, baik faktual, material maupun moral. Secara moralitas, kita hancur di semua lini maupun di semua level. Birokrasi hancur di setiap tingkatan, dari titik puncak kepresidenan sampai titik terbawah kepala desa. Dunia usaha berbasis pemerintahan babak belur dengan membuat setiap proyek di markup habis-habisan. Korupsi triliunan berjamaah terjadi besar-besaran di semua bidang usaha tanpa jeda. Birokrasi rusak di semua lembaga resmi pemerintahan. Tanpa kecuali kenaikan jenjang birokrasi militer maupun sipil dengan meritokrasi dibabat habis, diganti dengan marganisasi dan kawanisasi. Bahkan sampai-sampai wakil-wakil rakyat justru menjadi penghisap darah rakyat. Kita sebagai bangsa dan negara sedang menuju kehancuran total. Kita sampai tak tahu lagi dari mana ingin memulai perbaikan. Siapakah sesungguhnya Jokowi yang memiliki daya rusak begitu tinggi di semua lini terhadap negeri ini tanpa risih bahkan tanpa harga diri? 3 nama sebagai kata kunci dan yang sangat mengetahui tentang Jokowi adalah Karen Brooks, Hendro Priyono, dan Luhut Binsar Panjaitan. Bisakah kita menyebut mereka ini 3 kurcaci perusak negeri? Sejarah yang akan membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa sekalian, kita bertemu lagi dengan Mas Bambang Tri yang dulu kami sebetulnya pernah wawancara di tempat yang sama, hanya channelnya berbeda. Sebetulnya channel itu adalah channel ini juga, cuma karena yang pertama itu dirampok, boleh dikatakan, dibajak orang, sehingga kami tidak bisa lagi menguasai. Dan sehingga kami bikin channel yang namanya Gema 7778. Kalau dulu itu namanya PKM IPB 7778 ya. Jadi ini adalah pertemuan kami yang kedua dengan Mas Bambang, semacam reuni lah kita ya. Di mana Pak Idra ini juga jenguk saya ke penjara. Ya, saya sempat menjenguk Mas Bambang di Solo di awal-awal ya dulu ya, waktu sidang awal. Dan ya, Mas Bambang banyak mendapat simpati dari alumni IPB, kawan-kawan aktivis IPB 7778 ya. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih atas perhatiannya itu. Amplop-amplopnya itu banyak juga gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi memang simpati dari alumni aktivis terutama ya IPB 778 itu luar biasa ke Mas Bambang waktu itu. Sehingga mereka nitip kepada saya dan saya sudah sampaikan seluruhnya kepada Mas Bambang. Iya. Dan kini kita ketemu lagi dan kita akan membahas hal-hal yang belum dirinci di dalam buku-bukunya Mas Bambang ya, atau di podcast yang lain.
sudah ada di buku. Ya, Tapi sudah saya di buku. belum pernah bicarakannya di podcast yang lain. Oh gitu, oke. Khusus untuk Bang Indra. Oh terima kasih banyak ini. Nah jadi ini kita di awal ini kita akan membahas satu foto yang menurut saya sangat menarik karena ini menyangkut keluarga Jokowi yang apa istilahnya kaitannya dengan apa yang terjadi, Ya. termasuk penipuan segala macam yang telah terjadi sekarang. Ya, ini bisa di close ke kameranya sebentar nggak? Ini Bisa, supaya Ya, juga bisa nonton ini. mundur. Ya, oh, ya, ya. Oke Pak, sekarang Jadi Mas Bambang mungkin bisa menjelaskan arti dari ya, foto ini. Ya, di sini Pak Indra bisa lihat toh, ada foto 3 orang ini ya. Ya. 3 orang sedang apa berada di panggung kampanye. Ya. Dari lambang Pak Warid jelas PKI toh. Ya, ya, Ini. ya, oke. Ya. Kampanye tahun 55 Pak ini Pak. Tahun 55 ya. 55 ya. Foto ini koleksi majalah Life Amerika. Oh, Yang motret namanya Howard Sockworth. iya. Ya toh. Iya. Jadi ini foto asli, jangan dibilang foto Ngarang-ngarang. ya ngarang-ngarang. Ah, yang di atas mimbar ini ID Iya, iya. dari belakang. Kelihatan Ya. dari rambutnya udah kelihatan. Ya, ID. Terus yang di belakangnya Aidit ini, inilah yang namanya Heru Purnomo. Oh, Ya toh. Heru Purnomo. Heru Purnomo. Di depannya Heru Purnomo ini, inilah yang namanya Wijiatno yang kelihatan sedikit ini. Iya, iya, iya. Ya, Oke, ya, oke, ya. oke, oke. Terus bagaimana hasil penyelidikan saya terhadap foto ini gitu kan, Ya, ya. terhadap orang-orang ini, Aidit gak usah diselidiki, sudah terkenal. Iya, gitu. iya, iya. Foto yang belakang ini Heru Purnomo dan foto orang depannya Wijiatno. Iya. Ya, siapa ini gitu kan? Oke. Dari hasil apa penelitian saya, Heru Purnomo inilah yang sebenarnya ayah kandung Jokowi. Oh. Walaupun yang diakui Jokowi justru Wijiatno ini. Iya. Sebenarnya 2 orang ini kan kakak beradik. Oh. Wijiatno itu yang sulung, Heru Purnomo itu yang bungsu. Bungsu. Ya. Di antara itu ada berapa? Ada 3 orang lagi. 3 orang. Jadi 5 orang. Laki semua. Saudara. Ya, ya. Laki. Terus, nah terus ceritanya waktu tahun 65 setelah G30 SPKI itu, Heru Purnomo ini ditangkap, ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun ya. Wijiatno ini tidak diapa-apakan karena dia memang bukan anggota partai. Dia cuma supirnya Aidit. Oh gitu. Ya. Jadi yang tokoh sebetulnya si bapaknya Jokowi Heru ini Purnomo ya? ini. Heru Purnomo ya. Ya, Iya, iya, iya. Wijiatno nggak ditangkap. Iya, iya. Malah mungkin kemungkinan besar Wijiatno itu yang berjasa menunjukkan tempat persembunyiannya Aidit kepada tentara. Ada peluang begitu ya? Ada peluang begitu. Iya, 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 iya. Karena selain dia menyopiri Aidit, dia juga menyopiri orang yang namanya Yapmeiwa. Yapmeiwa ini siapa? Yapmeiwa ini yang punya hubungan cinta dengan Heru Purnomo, kemudian lahirlah Jokowi itu. Ibunya Jokowi Yapmeiwa itu. Itu loh. Oh, jadi ibunya Jokowi ini Yapmeiwa. Yapmeiwa. Kalau ibunya Heru Hari Mulyono yang sekarang sedang viral karena diduga ijazahnya Jokowi itu diambil semua data-datanya dari punyanya dia lulusan UGM betul. Hari Mulyono itu kan aset emas keluarga karena dia bisa kuliah di UGM lulus gitu loh, daripada sulit Iya, iya. dengan orang lain, kaitkan aja dengan adiknya sendiri. Nggak punya anak? Mereka punya anak. Punya anak? Punya. Oh, Hidayati sama Hari Mulyono punya anak? Punya anak. Jadi begini, ketika ditahan di Nusa Kambangan itu, istrinya Heru Purnomo ini yang namanya Sujiatni itu diambil oleh Wijiatno. Jadi diambil kakaknya sendirilah gitu.
dinikahi artinya ya. Ya, dinikahi. Dinikahi. Heru Purnomo itu pulang dari Nusa Kambangan, dia marah dong. Ya. Ini kok istri saya malah dikawini kakak saya sendiri gimana? Marah. Akhirnya Bu Sujiatmi ini punya ide, udahlah nggak usah marah, yang sudah terjadi biarlah terjadi gitu ya. Kamu saya kasih ganti ponakannya Ibu Sujiatmi itu. Siapa namanya? Namanya Eni Sumarto, Eni bin Sumarto. Itu dari Medan, Klaten sana. Iya. Nah, dari perkawinannya dengan Heru Purnomo ini dengan Eni Sumarto lahirlah yang namanya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Ya. Dumatno Budi Utomo, Hari Mulyono dan Joko Widodo itu sebenarnya saudara satu ayah, beda ibu. Ibunya Jokowi itu Yatmewa, ibunya Hari Mulyono itu Sujiatmi, ibunya Dumatno itu Eni Sumarto, kan gitu Pak. Jadi yang anaknya si Heru Purnomo. Wijatno ada nggak? Wijatno nggak punya anak. Oh gitu. Silakan dibuktikan dengan tes DNA. Ya. Jokowi anak-anaknya Heru Purnomo apa anaknya Wijatno, nanti kan ketahuan. Iya. Nah, Wah menarik sekali ini ya. iya. Dan rumit. Rumit tapi Kaitan. iya, sebenarnya kalau kita sabar sedikit gitu ya, Iya. mau menghafalkan Oke. sedikit itu, kalau sudah hafal jadi logis semua gitu loh. Iya. Yang penting saya kalau mau mengatakan foto ini ada di buku saya yang pertama, Jokowi Undercover Undercover 1. pertama, ya. Jadi bahannya kayak gini, mana mungkin saya ngarang-ngarang gitu loh. Iya. Fotonya aja asli, saya cek sumbernya dari mana, yang motor siapa namanya, wartawannya gitu kan. Nah. Terus apa lagi ya? Pertanyaannya Ya. adalah dari mana Mas Bambang bisa tahu bahwa ini adalah Hari Purnomo, kakaknya, adiknya Wijatno yang paling kecil, Iya. ya kan? Ya. Terus bahwa Heri Purnomo ya, Heru Purnomo ini Ya. punya istri ketika dia ditahan di Nusa Kambangan, Ya. kemudian istrinya dikawini oleh Wijatno, Ya. kakaknya sendiri ya kan? Ya. Dari mana informasi itu Mas Bambang bisa tahu? Informasi kuncinya, sumbernya itu namanya Faisal. Tapi sekarang udah hilang, dia sudah melarikan diri kemana saya nggak tahu. Faisal ini yang punya cerita bahwa Heru Purnomo itu kawin dapat Eni Sumarto itu. Nah siapa Faisal ini? Kenapa saya percaya sama dia gitu? Faisal ini pacaran dengan adiknya Eni Sumarto itu, namanya Hartanti. Hartanti ini kemudian menjadi anggota DPRD Solo toh? Ya. Jadi Berarti Hartanti masih ada? masih ada. Eni juga masih ada. Oh ya, istrinya Heru Purnomo ini. Iya. Iya toh. Dan Heru Purnomo juga masih hidup sampai sekarang. Tinggal di Karanganyar sana. Gitu loh. Ya kalau Berarti ayahnya Jokowi masih hidup. Iya. Yang dimakamkan itu adalah Wijatno yang diaku sebagai ayah. Iya, itu pun masih kita ragukan ya karena kita ada data Iya. nggak benar juga soal Wijian dan makamnya ini. Ya. Iya. Oke. Ini luar biasa Iya. ini. Oke, Iya. sekarang kita melompat ke Wijianno ya. Ini kan Pak Indra bisa baca ini di pusaranya yang diakui Jokowi sebagai bapaknya yaitu Wijianno Notomi Harjo, wafat Juli 2000. Iya. Ya loh. Saya punya saksi mata yang cerita bahwa sampai ketika Jokowi jadi wali kota itu artinya 2005 ke atas. Iya. Apa 2006 apa 2007 itu. Apa 2011 12 kan bisa aja. Iya. Itu saksi mata yang ketemu saya ini bilang saya itu nangkap Wijianno ini sedang main judi
di pinggir jalan gitu, judi dadu itu. Jadi koprok. Ya, judi Iya, koprok iya. betul. Ya. Siapa yang bilang ini ke saya? Seorang polisi yang namanya Warno Cino. Oke. Cino itu Parabanya ya. Iya, iya, iya. Kenapa bisa ketemu saya? Iya. Karena Warno Cino itu asli Blora. Oh. Gitu. Ketemunya bagaimana? Ketemunya dia yang nyari saya waktu saya di sidang Oh. tahun 2016 itu di pengadilan Ya, di negeri sidang Blora. yang pertama itu ya. Iya. Dia datang menemui itu. Saya nggak ketemu langsung, tapi saya dengar dia bicara dengan yang lain, kan nggak boleh ketemu. Iya, iya. Ya. Oke, oke. Bambang Tri itu betul, Jokowi itu yang bohong. Ya, tuh. Karena saya pernah nangkep bapaknya itu masih hidup waktu jadi wali kota itu dia gitu loh. Iya, Wijiatno iya. ini. Wijiatno itu. Nah, kok di makamnya ditulis Tahun 2000. tahun 2000. Ini makam kosong apa? Kita nggak tahu juga, perlu kita Tahun bongkar. 2000 ya, tahun 2000. Ya. Iya, iya. Gitu loh. Oh, jadi ini bisa aja makam jadi-jadian Makam ya. kosong. Iya, iya, Ya, iya. dan artinya Jokowi menyembunyikan sesuatu supaya orang nggak tahu, Iya, iya. supaya orang nggak tanya-tanya lagi, bilang aja udah mati gitu kan. Iya, iya. Nah, Iya. Oke. apa yang Nah, kemudian jadi Mas Bambang bisa pertanggungjawabkan informasi yang didapat ini ya. iya, karena saya nggak nyari saksinya, itu dia yang datang. Jadi kalau waktu Jokowi masih jadi wali kota, Iya. bapaknya ditangkap sedang main judi, Kan Wijiatno ya. Iya, kan masih hidup. Sebetulnya bukan bapaknya tuh ya, Iya. sebetulnya pamannya ya. Sebetulnya pamannya tadi. Pamannya kan, Iya, yang iya. bapaknya kan yang Iya. sekarang pun masih hidup Iya, kan. iya. Pada saat itu berarti Kapolresnya Listio Sigit. Ya kalau itu terjadinya 2011-2012 ya pasti Listio Sigit. Oh, Ya. terjadinya kapan nggak dijelaskan oleh si Enggak, oleh Warno ini nggak dijelaskan. Ya, tapi Cuma pada saat dia masih pada saat wali kota si ini ya, kan. tapi kalau lihat dari masa kerjanya Warno ini ya kira-kira itu 2010 ke atas itu. Ya toh. Wong namanya Pak Warno Cino ini sampai sekarang juga masih hidup. Iya, iya, iya. Tinggal di Surakarta, di Kartosuro sana. Ini 2000 ya? Ya 23 Juli 2000. Dianggap sudah meninggal. Iya kan Wijiatno. matinya maju 10 tahun. Iya, iya, iya. Tolong jangan pusing dulu ya. Iya, oke, Melihat oke. cerita gini harus sabar memang. Iya, betul. Jadi kalau tahun-tahun itu berarti pada saat Listio Sigit masih Kapolres di situ dong ya? Saya kira ini irisannya di situ. Ya. Kalau kita lihat pensiunnya Warno Cino ini kapan, terus kapan Listio Sigit itu mulai jadi Kapolresta Solo, gitu kan? Iya. Kemungkinan itu sangat besar lah ya. Sangat besar. Oke. Yang jelas itu masa setelah Jokowi jadi wali kota. Oke. Karena kemudian Warno Cino itu dimarahin sama Kapolres, tanya, kamu nggak tahu siapa itu yang kamu tangkap? Itu anaknya, bapaknya wali kota, lepaskan, gitu kan? Jadi tanya, Warno seperti itu. Maka ketika Warno membaca buku saya ada fotonya makam ini, dia langsung ngasih tahu saya, ya. Istilahnya memberi semangat lah ya bahwa Iya, kamu benar kamu gitu ya. bener. Jangan takut, Jokowi yang bohong, bapaknya masih hidup kok dibilang mati gitu loh. Ulang lagi. Pada saat itu ya. Iya. Bapaknya yang Wijiatno nih ya, Yang sebagai diakui sebagai bapaknya. Padahal bapak sebetulnya kan Hadi Mulyono, Heru Purnomo. Heru Purnomo. Iya. Wah, ini saking ruwetnya. Iya. Tapi coba bayangkan, Heru Purnomo itu sampai sekarang masih hidup. masih hidup kalau Heru Purnomo. Iya. Dia tinggal di Gondangrejo Karanganyar itu. Ya. Kalau perlu, kalau para wartawan ini nggak malas-malasan sekarang, kejar aja ke Gondangrejo. Iya. Gitu. Itulah. Saya kira nanti ada nih. Iya. Ada yang ngejar ini, Pak. Iya. Oke. Jadi kita udah mengerti hubungan tadi ya. Iya. Hubungan yang memang ruwet ya. Iya. Ruwet lah sebetulnya itu. Ruwet, ya.
kalau nggak dengan sabar kita teliti melihatnya itu rasa-rasa nggak masuk akal. Iya, Ya kan? bagaimana Jokowi itu nggak mengakui kalau ibunya itu yang Meiwa Cina. Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Soal yang Meiwa siapa atau bagaimana kan tetap harus diakui wong itu ibunya kandung yang melahirkan dia. Iya, iya, Gitu loh. iya, iya, oke. Terus kira-kira apalagi dari foto-foto ini yang bisa diuraikan oleh Iya, Mas Bambang? iya. Langsung ke sini aja ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oh, ini soal ijazah ya, Ya. ijazah ya. Ini yang dari buku saya Jokowi Undercover 2. Di buku itu saya yakinkan bahwa tanda tangan rektor yang di ijazah Jokowi itu palsu. Profesor Dr. Teuku Yakob. Teuku Yakob, ya. Teuku Yakob, MS, ya, oke. Karena saya dapat spesimen ijazah lain, ya toh, yang juga Oleh Teuku Yakob. Teuku Yakob gitu. ya. Ini di mana palsunya? Kalau punyanya Jokowi, ini jelas tarikan pertama itu arahnya ke bawah, ya toh? Iya, iya, iya. Jelas toh Pak? Tapi kalau yang ijazah lain, Yang asli. yang asli, tarikan pertama ke atas. Oke. Ya. Oke. Ya toh. Nah, soal Bapak komentar, wah ini nggak usah gitu aja udah kelihatan Iya, bedanya. kelihatan. Gitu. Kelihatan sekali. Iya toh. Jadi memang yang nirunya ini bodoh boleh dikatakan lah ya. Ya karena pramuka, pasar pramuka ini. Iya. Oh iya iya Iya, iya, Pak. iya, iya. Karena ini jelas bukan bulat, Iya, ya kan? iya. Tapi di sini dia bulat, Iya. ya kan? Eh. Jadi memang kasar. Tapi yang penting itu tadi tarikan pertama tadi ya. Ya, Iya, iya, saya iya. ulangi ya. Iya, iya, iya. Kalau ijazahnya Jokowi, tarikan pertama itu ke bawah. Gini, terus ke sini. Iya. Arahnya ke kiri. Ke Nah, kiri. iya. Iya. Tapi kalau yang ijazah lain ke atas, Iya. arahnya ke kanan. Oh. Sesuai jarum jam. Oh iya Gitu. iya iya iya. Iya. Oke, Oke. ya. Terus apalagi yang bisa kita cuplikan di sini? Oke. Ya sementara itu dulu. Ya, Wah, sementara itu ya, dulu. ya. Silakan ditanya ya yang Iya, lain iya, apa iya, iya, iya. yang masih penasaran Ini Pak. menarik juga nih Pak. Oh ini ada satu lagi. Ini dari buku saya yang Jokowi Undercover 2. Inilah kalau orang pengen tahu fotonya Jokowi kelas 1 SMA, ya ini fotonya. Biar kita Ya, ya, ya. dekatkan ke Oke. ya. Udah kelihatan belum? Ini yang menarik adalah oleh teman-teman Jokowi sendiri yang foto bareng dengan Jokowi waktu itu, foto ini dikatakan bukan Jokowi, tapi oleh orang lain namanya Bambang Wiranto. Mereka bilang foto ini bukan Jokowi, fotonya Bambang Wiranto yang ini. Nah, padahal ini kan beda. Nah, Di mana bedanya? ini dengan ini loh. Iya, iya, tahu. Nah, ini tuannya jadi ini. Oh, yang ini nih. Iya. Oh. Ya. Iya, tuannya beda benar. Nah, ya beda kok ini. Nah, Tapi mudanya Jokowi ini ganteng juga ya. ganteng juga. Hukumis tapi ya, kalau yang ini Iya, kan nggak hukumis iya, nih. iya. Ya kan ini kan nggak hukumis kan Eh, mulus. Iya. Jenggot juga nggak kan. Kalau Jokowi hukumis. Itu. Hanya Jokowi tidak berkacamata ya. waktu Ya, itu ya. tidak, jelas tidak ini. Iya, 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 iya. Nah, Oh. Nah, ini kan Nah ini siapa nih? Yang ini kan Jokowi. Iya. Yang ini siapa sebetulnya? namanya Bambang Wiranto. Kalau Wiranto itu siapa? Ya teman satu angkatan. Oh. Kenapa dia tidak ada di foto waktu itu? Ini kan foto tua. Mm-mm. Waktu sudah pada tua-tua itu, ya itu rekonstruksi yang tempatnya Jokowi ini digantikan oleh Bambang Wiranto ini. Oh. Waktu tua mereka kumpul lagi ya. Oh iya. Nah, Hmm. seolah-olah ini bukan Jokowi tapi Bambang Wiranto. Iya. Ya. Iya. Padahal sebenarnya Bambang Wiranto itu dulu yang moto, yang punya kamera itu Bambang Wiranto. Wiranto. Sehingga dia cuma diwakili oleh gambar ini. Nah,
gambar Iya, iya. ya iya. toh. Oh. Jadi karena dia yang moto nggak bisa bareng, Mm-mm. dia diwakili gambar ini. Nah, jadi ya ini sebetulnya gambar siapa? Bambang ini kan? Iya. Bambang Wiranto. Iya, ini Bambang Wiranto. Tapi ini kan foto berbeda, foto waktu tua. Mm-mm. Iya toh, seolah-olah mengenang Masa lalu. masa lalu waktu SMA kelas 1 itu. Tapi Bambang Wiranto di sini muda sekali masih, Mas. Iya, Ini bukan Jokowi. bukan. Ini Oh. Bambang Suroyo yang kemarin di TV waktu Jokowi diperiksa di Polresta itu dia bolak-balik ke sana. Jadi dia ngintil Jokowi terus. Bambang Suroyo ini angkatan angkatan lulusan 81, tapi dia ngomong saya 80 bareng Jokowi. Ya, dia bikin ijazah palsu yang tahunnya 80 supaya sama dengan ijazah Jokowi gitu loh. Tapi ini dibatas sendiri oleh yang sebelahnya ini, Osman Kris Joko Suharjo ini. Enggak, Jokowi itu kakak kelas kita, padahal seangkatan. Jadi enggak karu-karuan ini bohongnya. Padahal dia doktor, sekarang jadi dosen di Universitas Bengkulu pertanian sama dengan Bang Indra Adil. Dia lulusan IPB juga. Oh, Ya. ini juga nih. IPB juga 8586 kan lulusnya. Oh, Ya. di bawah saya jauh. Ya. Jadi nanti Bang Indra Adil kejar ini. Usman Kris Joko Suharjo ini. Ini juga pembohongnya bukan main. Mungkin dia dijanjiin Jokowi jadi rektor di Universitas Bengkulu mungkin. Mungkin. Ya. Yang jelas Maksud saya gini, Mas. Ini satu angkatan enggak? satu angkatan semua dengan Tapi Jokowi. Iya, satu angkatan. Tapi itu kok muda sekali ya? Ya nggak tahu lah, mungkin dia perawatan atau gimana gitu. Ya, ya, Tapi ya. yang ini orangnya gitu loh, nggak keliru lagi. Dan mereka semua dari angkatan 81 gitu. Ini yang dua ini saya nggak kenal namanya. Ya, ya, ya. Yang ini yang jelas yang jadi pencoleng ini ya Bambang Suroyo sama Osman Kris Joko Suharjo ini. Bohong mereka. Walaupun bohong mereka jadi saling bertentangan karena sama-sama bohong. Gitu loh. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Nah, kalau ini kan jelas Jokowi dari susunan giginya aja kan sama dengan Jokowi. Iya, iya, iya. Ya. Hidung ya, alis Iya. juga ya. Ah. Alisnya sama-sama keren ya. Ya. Iya, iya, iya. Menarik kan? Dari mana saya dituduh bohong, dituduh foto dari memungut dari mana? Iya, iya. Hebatnya itu saya bisa dapat foto-foto semacam ini. Foto ini yang punya kan yang Osman Kris Joko Suharjo ini. Ya. Kalau saya mau diadili dengan benar harusnya dihadirkan dong. Iya, iya. Osman Kris Joko Suharjo, Bambang Suroyo Ya, itu masih hidup semua ya? masih hidup semua. Bahkan Bambang Suroyo itu ikut nonton sidang saya. Tapi saya panggil dia nggak berani mendekat, cuma noleh gitu aja. Iya, iya, iya. Waktu di Solo itu. Dia nggak jadi saksi? Enggak. Kan harusnya polisi periksa dia Iya, juga dong. betul. Dia Apalagi dia ada di situ ya? iya, diadu sama saya di sidang. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Saya kira cukup itu Oke. ya, Bang Naya, Terima kasih banyak nih. mengenai foto-foto itu. Iya, iya. Ini eksklusif sebagai rasa tanda terima kasih saya Alhamdulillah. untuk Bang Indra Adil. Iya, iya. Ya, Dan kalau ingin tahu lebih jauh, ya Anda semua pemirsa harus membeli bukunya. ya nanti pada saatnya akan Belum terbit ya? belum dicetak ya. Ini yang kedua nih ya, yang kedua ya. Ya. Yang tadi ya di buku yang pertama Ya, ya. yang makam-makam tadi, ya, terus sama yang di kamarnya sama kamarnya, Aidit tadi. Aidit. Ya, ya. Oke, sementara saya kira cukup ya. Ya. Dan saya ini nitip Ya. nanti supaya di deskripsi podcast Ya. Pak Indra Adil Ya, ya. dicantumkan nomor rekening Oh ya, salah. di mana pemirsa bisa Ya, ya. menyumbang saya. Oke. Saya masih susah Bang. Ya, ngerti. Iya, Nanti kita cantumkan. keluar dari penjara gak punya apa-apa itu. Ya, untuk keluarga juga udah percaya. Ya, Ya, betul. ya. Oke, sementara Oke, itu terima kasih. sebagai hadiah pertemuan pertama ini saya kasih.
Kami termasuk pertama dulu Iya. podcast Iya. dengan Bambang Tri Iya. sebelum yang lain-lain. Iya. Dan podcast saya itu sudah hilang sekarang, sudah bukan hilang, Iya. masih bisa dilihat, Udah tapi dibaca orang lain. banyak orang dan saya tidak bisa masuk Iya. ke sana. Iya. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, apa yang sudah kita bicarakan dengan Mas Bambang. Dan kalau ingin tahu lebih jauh nanti tentunya kita menunggu terbitnya buku Iya. Jokowi Undercover kedua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, bila kita dengarkan wawancara barusan dengan sangat teliti, akibat memang faktanya yang rumit dan kompleks, kita insya Allah bisa mengerti kenapa semua pendukung Jokowi begitu mati-matian membela junjungannya. Bagi sebagian besar, Jokowi adalah junjungan. Bagi sebagian kecil, adalah boneka. Dan bagi yang lain adalah aset koruptor. Dari keterangan Mas Bambang Tri ini, baru kita menyadari bahwa Jokowi adalah putra petinggi PKI, Heru Purnomo, dengan seorang wanita Cina yang saat itu diketahui berdomisili di Singapura. Namanya Yap Mewa. Tidak jelas apakah mereka menikah atau tidak, tetapi Jokowi lahir dari rahim Yap Mewa, hasil percintaan antara dia dengan Heru Purnomo. Menurut informasi lain, sesungguhnya Yap Mewa ini adalah agen intelijen Cina yang diketahui belakangan kembali ke Cina. Heru Purnomo kemudian menikah dengan Sujiatmi yang melahirkan Hari Mulyono dan Idayati. Hari Mulyono inilah yang diduga banyak orang ijazahnya dipalsukan oleh Jokowi, sekaligus data pribadinya juga dimanfaatkan. Siapa Heru Purnomo? Heru Purnomo adalah adik kandung paling kecil dari Wijiatno yang diakui Jokowi sebagai ayah kandungnya. Padahal Wijiatno adalah paman Jokowi yang beristrikan Sujiatmi yang juga diakui Jokowi sebagai ibu kandungnya. Siapakah Sujiatmi? Sujiatmi sebelum menikah dengan Wijiatno adalah istri Heru Purnomo yang sah, yang kemudian dinikahi oleh Wijiatno karena Heru Purnomo sebagai petinggi PKI ditangkap dan dipenjarakan di Nusa Kambangan. Kemungkinan karena kasihan pada Sujiatmi, Wijiatno kemudian menikahinya. Tetapi perlu diingat, Jokowi bukan anak Sujiatmi, meski Jokowi mengaku demikian. Tidak ada hubungan darah sama sekali karena Jokowi lahir sebelum Sujiatmi menikah dengan Heru Purnomo. Menemui kondisi di mana istrinya dinikahi oleh kakaknya sendiri, Heru Purnomo yang baru dibebaskan dari Nusa Kambangan sangat kecewa baik pada kakaknya maupun pada Sujiatmi. Karena hal itu, agar hati Heru Purnomo terhibur, Sujiatmi menjodohkan mantan suaminya itu dengan keponakannya sendiri, Eni Sumarto. Dari Eni Sumarto inilah lahir adiknya Jokowi yang lain, Dumatmo Budi Utomo, yang ijazahnya berkacamata itu dan belakangan diakui sebagai ijazah Jokowi. Jadi kondisi sesungguhnya, ijazah Jokowi yang diributkan itu adalah ijazah Dumatmo, tetapi data yang dipakai adalah data Hari Mulyono. Ketiganya merupakan saudara kandung satu ayah, yaitu Heru Purnomo. Rumit bukan? Kesimpulan, Jokowi memiliki adik satu ayah yaitu Hari Mulyono, Idayati, dan Dumatmo. Sementara pernikahan Wijiatno dengan Sujiatmi tidak melahirkan siapa-siapa alias Zong, nol besar. Meski saya diyakinkan oleh saudara Bambang Tri setelah wawancara di atas bahwa pernikahan Hari Mulyono dengan Idayati adalah pernikahan incest karena mereka adalah satu ayah dan satu ibu, saya masih kurang yakin. Karena bila dipandang dari sudut pandang agama atau etika timur, hal itu tidak mungkin dan tidak dibolehkan. Tetapi karena mereka semua adalah keluarga Partai Komunis Indonesia yang notabene tidak bertuhan, maka semua menjadi mungkin. Wallahu alam. Sebagai catatan, kami adalah penyambung lidah Bambang Tri yang menurut kami memiliki kredibilitas tinggi untuk bersuara tentang Jokowi. Tetapi bila ada yang berminat untuk membantah seluruh maupun sebagian informasi yang dibeberkan Bambang Tri tadi, hubungi kami untuk kami beri ruang komunikasi.